selain membuat fitur catatan, di Zotero juga itu ada namanya fitur translate. Jadi di Zotero itu terdapat fitur translate yang bisa kita gunakan untuk membaca file. Misalnya di sini saya buka dulu filenya. Misalnya file ini. Nah, namun untuk pemanfaatan fitur translate tersebut itu memerlukan yang namanya plugin atau pemasangan fitur terlebih dahulu. Caranya kita ke browser pencarian, bisa di Microsoft, bisa di Firefox atau Chrome. Nah, add-on-nya itu alamatnya ini github.com. Teman-teman bisa lihat ini. Kemudian pilih mana ya. Nah, teman-teman silahkan lihat ini. Kemudian ke bawah pilih Let's Realize Page. Let's Realize Page, klik. Nah, lalu ada Translate for Zotero. Silakan teman-teman pilih ini. Pilih ini. Tik. Nah, sudah. Nah, lalu kita setelah selesai download, kita ke fitur Zotero. Nah, di sini kita pasang file yang tadi kita download tersebut. Itu ada di tools, kemudian pilih. Nah, itu ada di tools, lalu kita pilih plugin, menu setting, lalu install plugin from file. Silakan teman-teman masukkan file ini, masukkan. Nah, lalu nanti di sini akan muncul fitur namanya Translate for Zotero, lalu klik enable atau install now. Nah, nanti otomatis dia akan muncul ketika nanti otomatis fiturnya itu akan muncul ketika kita membuka jurnal atau file yang kita baca. Nah, misalnya ini. Nah, di sini sudah muncul fitur translate karena saya sudah menginstal. Kita klik aja. Nah, misalnya ini ya. Nah, otomatis dia akan mentranslate teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bahasa Inggris atau tergantung jurnal teman-teman yang teman-teman gunakan, translate ke bahasa Indonesia. Nah, otomatis kan langsung ke translate. Nah, kesenjangan, kemudian misalnya ini bisa dikecilin juga nih, jadi nggak begitu, ini bisa dikecilin ya. Nah, misalnya ini our purpose. Nah, itu langsung kebaca, langsung ke translate. Makalah kami juga terkait dengan penelitian yang menyelidiki nih. Misalnya ini kita klik. Nah, beberapa penelitian. Nah, langsung ke translate. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman ketika misalnya kita membaca jurnal dari banyak bahasa. Dan dia akan langsung mendeteksi apa yang kita blok gitu. Jika misalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa lain, tinggal diganti saja di sini nih.
Jadi di sini kita tidak perlu membuka beberapa aplikasi gitu ya. Kita cukup membuka aplikasi Zotero, mengaktifkan fitur translate, langsung keluar translate-nya. Biasanya kan ketika misalnya kita ingin mentranslate satu file, kita perlu membuka fitur translate Google Translate misalnya gitu. Jadi perlu di-copy lagi filenya gitu. Jadi teman-teman, hasil translate ini itu juga bisa kita copy gitu resultnya. Caranya tinggal buka Note lalu paste. Nah, ini baik versi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu akan tercopy. Jika misalnya teman-teman ingin mengopi hanya satu, akan teman-teman pilih result lalu di paste. Nah, jadi yang tercopy hanya hasil translate-nya saja. Seperti ini teman-teman, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Zotero. Saya rasa fitur-fitur Zotero ini sangat berguna dan menunjang pekerjaan dalam penulisan karya ilmiah kita gitu. Nah, sebagai penutup, jadi beberapa catatan misalnya ketika teman-teman ingin menggunakan Zotero. Catatan penting ketika misalnya teman-teman ingin menggunakan aplikasi Zotero itu sebenarnya jadi di Zotero sendiri itu memiliki banyak sekali fitur yang perlu kita manfaatkan. Namun terdapat beberapa catatan-catatan juga yang perlu kita highlight. Jadi ketika misalnya kita menggunakan Zotero itu kita perlu waktu untuk transisi. Mungkin kita biasanya membuat daftar pustaka secara manual gitu ya. Di sini di Zotero itu kita perlu belajar prosesnya seperti apa dan kesabaran kita dalam memasukkan satu persatu literatur yang telah kita gunakan sebelumnya. Kita juga telah menggunakan aplikasi Zotero. Kita masih perlu mempelajari gaya penulisan yang ingin kita gunakan gitu, karena kita harus belajar terkait ciri-ciri kutipan, kemudian terkait kekhasan dari kutipan-kutipan, misalnya gaya tulisan apa style, kemudian Chicago style, agar kita bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Misalnya dalam penulisan buku misalnya, terkadang terdapat penulisan judul gitu. Nah, di sana kita perlu belajar lagi, di sana jadi intinya kita perlu mempelajari lebih dalam lagi gitu terkait gaya-gaya penulisan, meskipun misalnya kita sudah paham bagaimana cara menggunakan aplikasi Zotero tersebut. Nah, baik teman-teman, saya rasa video pembelajaran terkait pemanfaatan fitur Zotero cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.